Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi, bahkan memberkati hidup kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami masih bisa bernafas, menikmati hari-hari kami bersama Tuhan. Pagi hari ini, kami ingin mendalami firman-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Cerahkanlah hati dan pikiran kami melalui firman Tuhan, sehingga Roh Kudus juga dapat memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan apa yang kami dengar hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini adalah lanjutan dari khotbah bulan lalu yang berbicara tentang 10 hukum Taurat. Dan hari ini atau di bulan ini kita akan mempelajari tentang hukum yang keenam, berbicara tentang jangan membunuh. Firman Tuhan ini bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membunuh. Begitu singkatnya kalimat ini, tetapi punya power atau kekuatan yang sangat bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya berdoa kiranya saudara-saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan hari ini diberikan kesehatan untuk menikmati hari bersama Tuhan. Nah, meski sampai hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersekutu satu sama lain, terutama mendalami firman Tuhan. Baik saudara-saudara, kita kembali bahwa larangan untuk tidak membunuh ini sebenarnya diajarkan oleh seluruh agama. Ya, bahwa seluruh agama menyatakan bahwa membunuh adalah sebuah tindakan yang salah. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa larangan untuk tidak membunuh ini di beberapa agama tentu memiliki landasan hukum yang berbeda. Demikian pula dalam kekristenan, landasan hukum dalam perintah jangan membunuh ini tentu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama tersebut. Tetapi kita akan belajar bagaimana Alkitab mengajarkan tentang jangan membunuh ini. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan melarang pembunuhan? Tentu jawabannya ada dua hal. Yang pertama, karena Allah menghendaki hidup. Mengapa dia menghendaki hidup? Ya sebab hidup itu adalah ciptaannya. Yang kedua, mengapa Tuhan melarang pembunuhan? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu Allah melarang agar manusia merusak, membinasakan atau meniadakan hidup manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Jadi kedua hal ini adalah landasan firman Tuhan tentang jangan membunuh. Allah menghendaki hidup karena hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu dia tidak menghendaki gambaran Allah yang sempurna itu dirusak oleh manusia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini diinginkan oleh Tuhan agar kita menerima dan menghargai hidup itu. Maka kita akan sama-sama untuk tidak melakukan pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Alkitab telah menceritakan suatu peristiwa pembunuhan pertama kali. Pembunuhan pertama kali yang terjadi adalah ketika Kain membunuh saudaranya, yaitu Habel.
Alkitab menjelaskan bahwa pemicu dari pembunuhan Kain terhadap Habel adalah kecemburuan, tidak senang, atau muncul kebencian, iri hati terhadap saudaranya. Nah, sejak saat itulah manusia membunuh dan dibunuh. Manusia membunuh dan dibunuh ini bukan serta-merta tindakan semata-mata, tetapi pembunuhan itu dimulai dari hati manusia yang negatif. Karena itu saudara-saudaraku, sesungguhnya Keluaran pasal 20 ayat 13 ini adalah sebuah lanjutan, sebuah perintah yang dituliskan oleh Allah kepada Musa untuk Musa teruskan kepada bangsa Israel. Namun sesungguhnya larangan untuk membunuh ini sudah muncul ketika kita membaca dalam Kejadian pasal 9 ayat 6. Di sana dikatakan, ya, Kejadian pasal 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, karena itu saudara-saudaraku, himbauan, larangan tentang jangan membunuh ini sebenarnya sudah terjadi ketika peristiwa di Kejadian. Lalu bagaimana larangan jangan membunuh ini atau perintah jangan membunuh ini dalam hidup umat perjanjian baru seperti kita hari-hari ini? Tentu perintah jangan membunuh ini bukan saja berorientasi pada pembunuhan secara fisik atau lahiriah atau badan, tetapi perintah jangan membunuh ini juga berbicara tentang sikap hati yang negatif. Sebab sikap hati yang negatif itu sudah masuk pada kategori pembunuhan di mata Allah. Nanti kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26 yang akan kita bahas selanjutnya. Dengan kata lain, membenci atau tidak mengasihi sesama itu adalah sebuah tindakan pembunuhan di mata Allah. Kemarahan, dendam, sakit hati, perasaan-perasaan negatif lainnya itu adalah sebuah pemicu terjadinya pembunuhan secara fisik. Karena itu saudara-saudaraku, dalam hal ini Tuhan memanggil kita sebagai orang yang percaya kepadanya, yang telah memperoleh pengampunan dari Allah, memperoleh anugerah dari Tuhan, untuk membuang segala perasaan-perasaan negatif, yang tentu perasaan negatif itu merupakan dosa di mata Allah. Walaupun perasaan itu belum dibuahi sebuah tindakan, namun tetap di mata Allah itu sebuah kejahatan. Selain bicara tentang jangan membunuh ini berkaitan dengan sikap hati, pembunuhan ini juga sesungguhnya berkenaan dengan pembunuhan iman seseorang. Maksudnya begini, Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan kata lain, jangan sampai melalui hidup kita iman orang jadi gugur. Jangan sampai melalui hidup kita orang tidak bertumbuh dalam iman. Nah, itu juga masuk pada kategori pembunuhan dalam konteks iman. Saudara bisa cek dalam Roma pasal 14 ayat 13. Karena itu Tuhan menginginkan kita agar kita menjadi berkat bagi orang, bagi siapapun di sekitar kita. Di mana kita berada, biarlah iman orang bisa bertumbuh. Maka dalam hal ini kita harus mencontoh teladan dari hidup seorang rasul yang bernama Paulus. Ya. Paulus adalah teladan yang baik. Dia berusaha agar orang-orang di sekitarnya tidak menjadi sandungan atau tidak tersandung oleh kelakuan hidupnya. Upaya dan perjuangan dari Paulus ini suatu hal yang patut dicontoh agar dia memperjuangkan hidupnya untuk tetap berkenan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita membaca lebih lanjut bagaimana Tuhan mengutip dan berbicara atau membicarakan tentang perintah hukum ini atau perintah larangan jangan membunuh ini. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 21-26 berbicara tentang Yesus menyarankan atau Yesus mengutip dari hukum Taurat ini, yaitu jangan membunuh. Lebih khusus kepada ayat yang ke-21 dan 22, dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, perhatikan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Esensi dari perintah jangan membunuh adalah kemarahan. Kita bisa lihat dalam pasal ayat yang ke-22 bagian A tadi. Jadi esensi dari perintah jangan membunuh itu bisa kita lihat dari kemarahan. Maka dikatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya dikatakan harus dihukum. Tetapi yang perlu kita sadari, saudara-saudaraku, tidak semua kemarahan berdosa. Contohnya, dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima, dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Kalimat yang sama juga dikutip oleh Efesus pasal yang keempat, ayat 26. Di sana Yesus juga mau mengatakan bahwa tidak setiap kemarahan adalah sebuah dosa. Karena Yesus juga pernah beberapa kali marah. Ya. Artinya saudara-saudaraku, jenis kemarahan yang dimaksud dalam ayat yang ke-22 bagian A ini bukanlah kemarahan yang kudus atau kemarahan yang tidak biasa. Orang yang marah di sini menyebutkan saudaranya sebagai kafir. Ya. Kata kafir itu berarti kosong. Dengan kata lain, dalam bahasa Aramiknya itu raka, ya. Raka bicara tentang kosong. Artinya saudara-saudaraku, kata ini sangat mungkin berhubungan dengan sebuah perendahan diri terhadap orang lain. Artinya ketika kita menyatakan kafir kepada seseorang, dengan demikian kita merendahkan derajat orang lain. Dengan kata lain bahwa orang itu tidak bernilai atau orang itu tidak berarti sama sekali. Kepalanya kosong, bahasa lainnya bodoh. Ketika kita mengatakan orang itu kafir, bahasa Aramiknya adalah raka tadi, artinya kita sedang merendahkan derajat seseorang. Nah, ini sudah masuk pada kategori yang namanya pembunuhan. Maka jenis kemarahan yang dimaksud ayat 22 bagian A itu adalah memberikan nilai rendah kepada orang lain. Lalu dengan bahasa yang lain di sana dikatakan kata jahil. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jahil itu berarti bodoh. Bodoh dalam hal ini, bodoh terutama dalam hal keagamaan. Jadi ketika kita mengatakan, ketika seseorang disebut jahil, itu artinya apa? Dia bodoh dalam hal keagamaannya. Tetapi tidak semua kata atau ucapan bodoh itu ditujukan kepada seseorang yang pantas untuk dihukum. Tuhan Yesus pernah mengutip kata bodoh itu untuk orang-orang Farisi. Bahkan para rasul juga beberapa kali menegur kebodohan jemaat. Saudara-saudaraku, kata bodoh di sini tidak hanya memiliki muatan intelektual, tetapi kata bodoh ini terutama secara religius dan moral. Ya. Karena itu, ketika seseorang mengatakan kafir, itu artinya dia sedang merendahkan derajat orang lain, ya, memberikan label bahwa orang itu tidak berguna. Demikian pula dengan kata jahil, bahwa sesungguhnya orang tersebut bodoh dalam hal keagamaan. Tetapi sekali lagi, tidak semua ucapan bodoh itu ditujukan kepada orang yang pantas untuk dihukum. Karena Yesus beberapa kali memberikan label bodoh kepada orang Farisi. Bahkan para rasul beberapa kali menegur kebodohan jemaat. Karena itu, bodoh di sini bukan dalam hal intelektual, ya.
tidak saja memiliki muatan-muatan intelektual, tetapi juga bicara tentang religius dan moral seseorang. Ketika seseorang menghina orang lain, yang dipentingkan di sini bukanlah bicara tentang soal kata-kata, ya, tetapi penghinaan itu dilihat dari sikap hati seseorang. Ya. Ini tentang kemarahan yang merendahkan orang lain. Ini tentang kebencian terhadap orang lain. Ini tentang merendahkan dan membenci orang lain secara esensial, tidak berbeda dengan pembunuhan. Jadi, sikap hati dalam kemarahan, sikap hati dalam kata-kata menjadi penting. Jika kebencian atau kemarahan itu didasarkan kepada kebencian kepada seseorang, maka itu dia setara atau tidak berbeda dengan pembunuhan secara fisik. Orang yang membunuh dan orang yang menghina sesamanya berarti dia tidak menghargai orang lain sebagai gambaran Allah. Dan orang yang membenci sesamanya berarti dia seorang pembunuh. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Orang yang membenci sesamanya berarti orang itu adalah pembunuh. Bukankah semua atau setiap tindakan kriminal pembunuhan yang disengaja itu berasal dari kemarahan? Bukankah juga semua tindakan kriminal pembunuhan itu disebabkan karena dari kebencian, dendam, penghinaan, perendahan terhadap orang lain? Maka sama seperti pembunuh, orang yang marah secara sembarangan, benci dan merendahkan sesamanya juga patut dihukum sesuai Matius pasal 5 ayat 22. Konsekuensi ini bukan hanya secara legal dibawa ke mahkamah agama, melainkan juga dia harus dihukum secara spiritual. Orang itu pantas dihukum dan dipenjarakan dalam neraka. Jadi orang yang membunuh, orang yang marah secara sembarangan, orang yang benci, orang yang merendahkan, menghina sesamanya, dia pantas dihukum. Bukan saja pantas dihukum secara legal, tetapi secara spiritual. Orang tersebut pantas masuk dalam kerajaan neraka. Dan orang yang tidak mau mengampuni sesamanya berarti dia tidak menyadari betapa besar dosa-dosanya dan betapa dia memerlukan pengampunan dari Allah. Karena itu saudara-saudaraku, orang yang tidak mau mengampuni orang lain atau orang yang tidak mau mengampuni sesamanya berarti orang tersebut belum mengalami pengampunan sejati dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk jangan membunuh. Dalam hal ini bukan saja bicara tentang fisik, tetapi jangan membunuh. Dalam hal ini Yesus mengatakan setiap orang yang marah, benci, menghina, merendahkan orang lain, itu sudah selevel dengan pembunuhan. Itu sudah masuk dalam kategori pembunuhan. Dan orang-orang yang demikian dikatakan Alkitab bukan saja dia dihukum secara legal, tetapi dia juga dihukum secara spiritual. Orang tersebut dikatakan tidak pantas atau dia dihukum dalam kerajaan neraka. Dan orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang tidak mau mengampuni. Dan orang-orang yang tidak mau mengampuni itu berarti dia tidak menyadari bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Dan orang-orang yang tidak mengampuni tersebut berarti orang-orang tersebut tidak memerlukan pengampunan Allah. Dan orang yang tidak mau mengampuni sesamanya berarti dia belum mengalami pengampunan sejati dari Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, dan kita memohonkan kepada Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang jangan membunuh. Biarlah firman Tuhan termateraikan dengan baik, supaya kami juga dimampukan oleh Roh Kudus menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di antaranya kami tidak membenci orang lain, kami tidak marah dengan sikap hati yang negatif, bahkan kami memberikan pengampunan kepada orang lain. Maka kami bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.